Al-Quran surah 96 dalam susunan mushaf surah Al-Alaq. Baik, seperti diketahui kita akan coba bagi ke dalam 3 kerangka utama pembahasan, yaitu pertama tentang pengenalan surah ini secara umum, kemudian yang kedua tentang situasi ini diturunkan, situasinya seperti apa sehingga kita bisa memahami betul dan merasakan, bahkan kalau perlu kita bisa dengan perasaan itu, kalau pernah berada di situasinya, merefleksikan kembali tentang apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang faidah atau pesan-pesan dari ayat ini yang menjadi pedoman berkehidupan untuk kita terapkan dalam aktivitas keseharian kita. Baik, yang pertama, surah ini surah Al-Alaq, periode surah Makkiyah, masuk dalam periode surah Makkiyah. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ada 2 jenis kategori surah Al-Quran berdasarkan waktu turunnya. Jadi bila surah itu diturunkan pada periode sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka surahnya diidentifikasikan oleh para ulama ke dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah pada Nabi SAW pada periode Nabi sebelum hijrah, yang umumnya turunnya berada di kota Mekah, sehingga sifatnya Makkiyah. Yang kedua adalah periode pasca Nabi hijrah, saat berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, baik itu turunnya di Madinah ataupun di luar Madinah, tapi periode turunnya setelah Nabi, maka digolongkan kepada Al-Madaniyah, mengambil keumuman tempatnya di Madinah secara umumnya, maka disebut dengan Madaniyah, sekalipun mungkin ayatnya bisa turun di Mekah setelah periode hijrah, seperti ayat-ayat tentang Haji Wada', kesempurnaan ajaran Islam ketika Nabi menunaikan Haji Wada', berlangsung umrah di dalamnya, maka turun ayat-ayat surah tertentu di kota Mekah, tapi berlangsungnya setelah Nabi hijrah, maka digolongkannya ke dalam golongan Madaniyah. Nah, kita gambarkan sebentar untuk bisa merasakan sensasi ayat ini dan surah ini saat diturunkan. Periode Nabi berada di Mekah sebelum hijrah itu berada pada masa awal-awal perjuangan. Itu gambarannya. Tantangannya tidak mudah. Nabi mengalami persekusi, sahabat-sahabatnya banyak yang dieksekusi, banyak yang bahkan disiksa, dibunuh. Kemudian juga dakwahnya penuh dengan tantangan, dari mulai fase sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, ya. Kemudian yang paling menarik adalah fokus kajiannya pada aspek penguatan akidah selama 10 tahun. Di periodisasinya kurang lebih selama 10 tahun. Jadi nanti akan dibagi kepada 2 bagian, ya, 10 tahun di periode Mekah, 10 tahun di periode Madinah. Sisanya 3 tahun itu pembekalan yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi ada pembekalan terlebih dahulu kurang lebih selama 3 tahun, ya. Kemudian setelah itu periode dakwah di Mekah selama 10 tahun. Setelah itu berlangsung periode dakwah di Madinah. Sebelum kita menyambung untuk melanjutkan lebih detail, saya minta mic yang baru supaya kita lebih jelas untuk penyampaian apa yang akan diungkapkan saat ini. Tolong dibantu ambilkan satu mic, Mas Ihsan, yang ini aja yang dipegang, ya. Di periode ini kita bagi 2 bagian. Jadi ada periode awal, Nabi SAW diberikan pembekalan dulu sebelum memulai penyampaian risalah. Nanti pesan moralnya adalah siapapun yang ingin bertugas memulai aktivitas itu disarankan, bahkan ditekankan oleh Al-Quran untuk bisa melakukan pembekalan diri dulu, sehingga kapasitas keilmuannya memadai untuk disampaikan sesuai dengan objek dan tugasnya di semua aspek.
Jadi nanti ayat ini bukan hanya berlaku bagi dai, mubaligh, ulama, tapi profesional juga demikian. Jangan sampai di kantor diberikan tugas untuk menyelesaikan persoalan tapi tidak cukup kapasitas ilmunya. Ya. Karena itu secara profesional keahlian di bidang A, tugasnya di bidang A. Keahlian bidang B, tugasnya di bidang B. Jadi secara fitrah tidak mungkin seseorang ditugaskan untuk menyelesaikan satu persoalan kecuali memiliki keilmuan di bidangnya. Ini nanti akan ditemukan hadis yang sangat viral dan dikaitkan hadis ini dengan peristiwa kiamat. Ya, salah satu tandanya idza usidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau satu persoalan itu diserahkan, ditugaskan kepada orang yang tidak punya kapasitas, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Ya, artinya kegagalannya. Proyek diserahkan pada yang tidak punya kemampuan menyelesaikannya. Ditunggu aja gagal proyeknya. Ya, ditunggu kegagalan investasinya. Sama, seorang dai memaksakan diri untuk menyampaikan sesuatu di luar kepakarannya, maka tinggal tunggu saja kegagalan dia dalam menyampaikan risalah dakwahnya. Nah, jadi sekarang ini akan relevan ayat ini berkesesuaian dengan kondisi kita sekarang. Saat teknologi itu semakin memudahkan, di saat yang sama terjadi kemudian kemalasan dalam tanda petik untuk membekali diri dengan pengetahuan. Ya, coba sekarang kalau teman-teman mau khutbah Jumat, berapa di antara khatib itu yang menyiapkan diri untuk memenuhi pengetahuan sesuai topik yang diberikan? Atau jangan-jangan di jalan buka Google 5 menit sebelum khutbah? Hah? Nabi dibekali 3 tahun, nah ini khatib membekali dirinya 3 menit gitu, ya. Nah, atau dalam sesi pengajian, ya tidak punya persiapan, diberikan judul, memaksakan diri sehingga kewalahan ketika menyampaikan materi. Yang lebih repot ketika terjadi dialog tidak menguasai bidangnya, itu yang repot. Karena itu para ulama menyusun kitab yang spesifik sebagai panduan untuk mengajar, ya, sebelum itu dilakukan. Seperti Imam An-Nawawi misalnya punya kitab awal untuk panduan pembelajar dan pengajar. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nah, yang viral itu kan Al-Arba'in 42 hadis kan yang standar. Kemudian Riyadhus Shalihin kurang lebih 1367 hadis. Lalu kemudian Syarah Sahih Muslim, ya, Al-Minhaj dan seterusnya. Nah, itu ada kitab-kitab pokok. Jadi ada levelnya tuh sebelum kita berpijak pada tangga kedua, yang satu dulu. Imam An-Nawawi itu begitu jenius. Sebelum Anda ngaji buku saya Al-Arba'in, sebelum Riyadhus Shalihin, pelajari dulu cara mengajinya, adabnya bagaimana sebagai pembelajar, kalau nanti mengajar seperti apa. Maka beliau menyampaikan wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar pada seorang guru kecuali memiliki 4 kualifikasi. Itu standarnya. Di antara kualifikasi itu, ya, mimman kamulat ahliyatuhu, yang telah memiliki kapasitas keilmuan yang layak. Nah, itu ya. Jadi kalau mau ngaji tafsir, pergi ke ahli tafsir. Ya, kalau mau ngaji hadis, pergi ke ahli hadis. Karena itu di Timur Tengah itu ada sertifikasi. Tidak boleh malpraktek. Ya. Ahlinya Quran ngajarnya hadis, nggak nyambung. Ya, ahli sejarah mengajar hadis, mengajar Quran, tidak nyambung. Sama dokter mata praktek di bidang telinga misalnya. Dokter jantung praktek THT, itu mau praktek. Nah, repotnya kadang di Indonesia semua jadi ustadz, yang kadang masyarakat menilainya memahami segala hal, itu problemnya. Nah, maka dari itu diperlukan kejujuran bagi seorang dai, ya, ulama, mubaligh, diperlukan kejujuran. Jangan sampai memberikan bencana pada masyarakat. Kalau belum punya kemampuan, belum punya kapasitas, jangan memaksakan diri. Karena periode dalam dakwah itu dimulai dengan pembekalan sebelum pengajaran. Itu poinnya. Nah, ayat ini, surah ini akan berbicara tentang bagaimana Allah memberikan contoh langsung melalui Rasulullah SAW dengan pembekalan utama dan durasi yang sangat cukup sebelum dimulainya tugas dakwah. Itu poin yang pertama. Ya, karena itu saya suka memberikan satu pencerahan tapi juga agak ringan dalam candaan gitu. Ya. Problem terbesar di kemasyarakatan kita secara umum, walau tidak semuanya, itu ada penyamaan dalam pemberian gelar ustadz.
dan begitu murah, sehingga orang yang betul-betul serius menimba ilmu sampai belajar khusus investasi waktunya untuk agama sampai dia berangkat ke Timur Tengah gitu ya, nah itu dikalahkan oleh sebuah kesan yang kadang dicitrakan, ditampilkan ya, baik mungkin media ataupun pihak-pihak tertentu, sehingga membuat satu durasi yang sangat singkat bisa memoles orang-orang yang tidak punya latar belakang pemahaman agama yang baik tiba-tiba jadi ustadz. Dan itu pernah diingatkan oleh Nabi jauh-jauh hari. Jadi kalau kita ngaji Sahih Muslim, itu ada 9 jilid yang syarah An-Nawawi, buka jilid pertama di hadis nomor 12 ya, saat Nabi SAW menyampaikan masih dalam muqaddimah dalam kitab Sahih Muslim itu, au kama qala sayati alaikum zamanun au sayati alaikum unasun, akan tiba kita di satu periode ya, saat didapati sekelompok orang yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum, ya, Anda akan mendapati sekelompok orang berbicara masalah agama tapi kita ini bingung ini ya, menilainya bingung, baik latar belakangnya, nih orang siapa tiba-tiba bicara agama gitu kan ya, bukan dilarang tidak, tapi kapasitas keilmuannya tidak memadai. Ini satu ya, jangankan kalian, kalau dikomparasikan dengan orang dulu pun, orang dulu bisa ikutan bingung katanya. Jadi saking banyaknya orang bicara agama ya, padahal agama itu nilainya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan intelektual dan fisikal. Jadi di manusia itu ada 3 bagian yang sangat penting anatominya: fisik luar, intelektual, dengan spiritual. Oke? Nah, ada orang pakarnya di bidang fisik, termasuk dokter mengobati fisik gitu ya. Nah, dokter kan penting tuh. Kalau sakit ke dokter, dicek ini kaitannya kemana, nyambungnya kemana, secara fisikal penting. Ya. Nah, di atas itu intelektual. Kalau rusak akalnya, berat fisiknya. Itu sudah hukum. Ya.